ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, dijaga, diramut, diopeni, diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 15 gitu ya. Ayat 15. Fal yauma. Ya. Ayat 18, 15 surat Al-Hadid juz 27. Namun sebelumnya seperti biasa kita ngopi rokokan, jangan ngantuk ya, jangan kejar-kejar itu aja ya, jangan ngantuk, gak titik, ngopi rokokan. Good day juga boleh, good day, hari yang good, hari yang baik, dan baik, malam dan sambil. Alhamdulillah, mantap, robusta, good day, nikmati hidup, kebaikan hari ini ya, hari yang baik, nikmati hidup dengan rasa rokok. Orang tidak akan bisa menikmati hari yang baik kalau nggak ada rokoknya. Makanya harus rokok yang rokok. Habis makan gak sahur. Oke, ayat 15. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma la yukhadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wahumun nar hiya ma'wakum wa bisal masir. Fal yauma, maka hari ini, la yukhadhu, tidak diterima, minkum, dari kalian semua, dari kamu sekalian. Apa? Fidyatun, fidyah. Fidyah itu tebusan. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakum, tempat kembali kalian, an-naru adalah neraka.
dialah maulakum, tempat berlindung kalian. Wa bisal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Allah informasikan pada kita. Fal yauma, maka pada hari ini, yang maksudnya hari ini itu nanti di hari kiamat. Kalau sudah tidak ada lagi kehidupan dunia. Yang mengatakan fal yauma, maka pada hari ini layu kholu, tidak akan diambil, tidak diterima, tidak akan diambil. Minkum, dari kalian semua. Apa? Fidyah, tebusan. Sesuatu yang terjadi, tebusan ini ya, hanya harus ditebus. Sesuatu yang tertinggal, kemudian harus ditebus. Pada hari ini tidak diterima lagi fidyah. Jadi kalau nanti di hari kiamat ada puasa yang nggak dikerjakan karena kuat, belum bayar fidyah, nanti dia ada nggak diambil fidyah itu. Kalau membayar fidyah sekarang masih hidup di dunia, karena di sana sudah nggak ada lagi itu. Sudah nggak ada nih, sogok-sogokan itu udah nggak ada. Malaikat aku dulu nggak terlalu ini aku jangan diperiksa lah, itu ada. Tapi kalau sekarang masih bisa, karena Allah memberikan jalan itu. Pemengkana minkum maridon awala safarin faidatu min ayamin ukhra. Dan barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit, awala safarin atau dalam perjalanan musafir, faidatun min ayamin ukhra, maka boleh meninggalkan puasa, tapi diganti di hari yang lain. Kalau yang terkuat, wa'alal ladzina yutikunahu, dan bagi orang-orang yang tidak kuat melaksanakan puasa, tidak puasa karena memang tidak kuat, fidyatun, maka dia harus bayar fidyah. Apa ini? Karena jangan ditunda-tunda, nanti keburu mati. Kalau keburu mati itu kiamat susul. Ya, nah makanya fal yauma la yuqadu minkum fidyatun, maka hari ini itu nanti akan udah kiamat itu la yuqadu, sudah tidak diterima lagi minkum dari kalian fidyatun, fidyah itu tebusan-tebusan tidak bisa, karena sudah meninggal itu sudah bebas dari kewajiban. Makanya jangan mati dulu bayar fidyah. Mati baru bayar. Orang mati itu nggak ada tuntutan apa-apa, udah proses periksa dari setelah segala amalnya. Ya, itu aku yang bayar fidyah. Orang mati itu kan udah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib, kan nggak ada di sana. Mau hidup begini, mau nebus sekarang, pegadaiannya sekarang masih buka. Kalau nanti pegadaiannya udah tutup, sudah lewat nanti di sana. Dari kalian ini yang kalau yang disuruh beda sholat orang beriman. Nah terus dilanjutkan di sini. Wala minal ladzina kafaru, dan udah gak diterima lagi orang yang kafir, udah gak diterima orang kafir. Yang beriman tentunya orang yang mikir bayar fidyah itu orang beriman, orang kafir mah bolok-bolok fidyah, bolok juga enggak, apa juga enggak. Mengenai mbak kafir. Yang kafir juga gak diterima. Kalau udah begitu apa? Makwakum, tempat tinggal kamu nanti. Kalau sudah nggak ada tebusan yang diterima,
An-naru adalah karena masih ada sesuatu yang nah neraka itu apa? Dia melakukan dia itu tempat berlindung coba berlindung itu dalam enak kan? Nah melakukan perlindungan aulah bikum bisa juga melakukan itu aulah bikum dia aulah neraka itu yang lebih utama bagi kalian karena kalian dulu menyepelekan orang beriman kan orang dikasih kewajiban tapi menyepelekan itu juga orang kafir apalagi kan ya, ma'lakum nah tempat tinggal rumahnya di neraka dia mau lakum dan neraka itu lebih utama bagi kalian mungkin begitu kan ini namanya ayat Naziron. Naziron itu kabar gembira, kalau Naziron peringatan keras menakutkan. Nah, neraka itu gak bisa masir sejahat-jahat, seburuk-buruknya tempat kembali itu neraka. Terus gak ada tempat yang paling buruk, paling jahat kecuali neraka. Bisa dipahami nih ya? Oke, kalau yang ditanyakan, nyantai aja. Ada berikutnya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa man nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatola alaihimul amadu. Faqasat qulubuhum wa kasir minhum fasikun. Alam yakni. Jadi ada pertanyaan alam itu. Ambiahnya namanya ambiah istifham. Alam yakni. Belumkah datang waktunya? Belumkah datang waktunya? Apakah belum datang waktunya? Alam yakni. Lilladzina bagi orang-orang amanu yang beriman anta saha untuk bisa tunduk khusyuk qulubuhum hati mereka li dzikrillahi dengan mengingat Allah karena mengingat Allah untuk mengingat Allah wa manazala dan apa-apa yang telah diturunkan minal haqqi dari kebenaran al-haq ayat Al-Quran yaitu Al-Quran wala yakunu dan janganlah mereka menjadi kalladzina seperti orang-orang utul kitab yang telah diberikan kitab min qablu sebelumnya fatola kemudian berlalulah alaihim atas mereka al-amadu masa yang panjang Pakosat maka menjadi keras qulubuhum hati mereka lam yalin ditikrilah tidak bisa khusyuk, tidak bisa tunduk hati mereka itu ya, untuk bisa berzikir kepada Allah wa kasirun dan kebanyakan minhum dari mereka fasikuna adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi kita ditanya gini. Alam yaknil ladzina amanu anta sa'atuhum li dzikrillah wa manazala minal haqqi. Apakah belum tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman ini gitu ya anta saat untuk bisa khusyuk? Apakah belum saatnya bagi orang-orang beriman ini untuk bisa khusyuk hatinya? Lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Apa belum waktunya khusyuk? Kenapa gak bisa khusyuk?
Halo. Dari umat paling akhir, Nabi terakhir, paling banyak jumlahnya, paling disayang. Nabinya punya warisan, salah satu anbiya. Apa benar? Belum waktu untuk bisa khusus saya ini. Beda Pak makomnya, belum makomnya Pak. Mau alasan-alasan kayak gitu. Maklum Pak, kami ini orang awam, itu Allah tanyakan. Alam yakni lil ladzina amanu anta sa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Dan apa yang telah diturunkan dari Pak. Apa saat-saat seperti ini, saat-saat yang belum tiba saatnya untuk orang beriman supaya bisa khusyuk hatinya ketika berzikir. Coba, mau ngapain? Belum saatnya khusyuk. Coba tolong dijawab. Udah saatnya untuk bisa khusyuk apa tidak? Mikirin apa sih? Alam yakni lil ladzina amanu antah sa'ahuluhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya, belum waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk bisa khusyuk hatinya ketika berzikir kepada Allah dan ketika dia telah menerima apa yang telah diturunkan oleh Allah minal haq dari kebenaran Al-Quran. Soalnya dikutip minal haq bahwa nazala minal haq itu artinya Al-Quran dan apa yang telah turun minal haq dari kebenaran. Itu kebenaran dari Allah. Ini mukjizat Al-Quran. Ijazul ilmi minal Quran. Ijazatun. Allah menampakkan bukti-bukti kebenaran ilmi fil Quran Karim, ilmu yang ada dalam Al-Quran yang ditampakkan namanya mukjizat. Ijazatun itu yang menampakkan, yang ditampakkan namanya mukjizat. Ini mukjizat sepanjang zaman. Nabi-nabi dulu mukjizatnya udah hilang. Ya, Nabi Musa punya mukjizat namanya Taurat, enggak ada buktinya juga. Nabi Isa mukjizatnya enggak ada. Tapi kita umat Islam umat Nabi Muhammad masih bisa melihat mukjizat. Salah satu bentuk al-ijazul ilmi bil Qur'anil Karim ini yang sudah tercapai. Masih bisa alasan nggak bisa musuh, nggak bisa karena awam, karena apa? Terus apa yang menjadi kendala buat kita? Untuk tidak bisa musuh itu apa kendalanya? Terus menurut sampean Allah ini kurang apa? Atau Allah itu kurang baik bagaimana lagi menurut sampean? Saking sayangnya sama kita ini loh, sampai ada yang dibikin melarat itu. Saking sayangnya. Kalau nggak ada yang miskin kira-kira gimana? Bumi yang kaya semua ini loh. Tak makan itu kita bingung. Coba dunia kaya semua. Kita mau masak mie itu sahur, bagusnya 4 orang, dodok-dodok 4 ton. Apa tuh mau beli ini dan udah nggak jualan apa? Ayo mau gue suge dodok. Bingung dari mana tuh? Suge. Cuma kuabe suge, kuabe buka toko lah sekarang toko sopo. Kecuali yang lain buka toko mana?
Amin. Lalu sing itu tokonya tutup. Belum ditutup kabeh. Ora kabeh. Nah itu saking sayangnya Allah. Allah sing sugih kok buka toko. Ono sing ra sugih ra buka toko. Itu jadi bukan baik di mana? Kok ngadem sama Gusti Allah nggak bisa khusyuk? Itu sebetulnya apa kendalanya? Zikir orang khusyuk kendalanya apa? Orang ingat, orang datang dari rumah jam 1 malam mau sholat tasbih, itu kan niat mau ngadem Gusti Allah, mau zikir kan? Akhirnya sholat kali zikir. Dirikan sholat untuk mengingat aku, lalu malah ingat macam-macam. Iya, bisa khusyuk. Belum waktunya, Pak. Masih awam, Pak. Orang Islam umur berapa? 53 tahun. Jadi orang Islam sejak lahir, Pak. Orang Islam 53 tahun. 53 tahun jadi orang Islam kok masih awam itu ngapain dulu, Pak? Larian. Umurnya 74 tahun, Pak. Aduh, Larian. Bodoh banget. 74 tahun jadi orang Islam kok bisa bodoh itu. nah bro, Kimen ini. Aku banget bebas. Masih belum masanya. Makanya Allah terus ini kalimat apa? Maidu apa namanya? Alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala fil haqq. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk bisa khusyuk ketika berzikir kepada Allah dan ketika diturunkan oleh Allah dari yang hak itu Al-Quran ini. Ngaji ini gak khusyuk. Lucu kan? Lagi ngademin Quran ini gak khusyuk. Enggak fokus, Pak. Enggak fokus. Mikirin apa sih? Kopi. Kopi itu gak boleh dipikirin. Kopi itu jangan dipikirin tapi disikapi. Minum aja. Minum. Untuk orang yang lunak hatinya ya, dengan berzikir kepada Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Alladzi nazala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan masanya. Taksairu min juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah. Apa? Alladzi nazala ahsanal hadis, dialah Allah yang menurunkan sebagus-bagus berita kabar kitaban yang berupa kitab mutasabihan yang serupa ayatnya serupa kan banyak diulang-ulang masanya yang ayat yang diulang-ulang Al-Fatihah itu diulang 7 kali lah. Diulang sampai 17 kali. Untuk apa? Taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taksairu minhu tergetar dari ayat-ayat Allah, dari kitab Allah. Apa? Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhannya merinding. Pernah merinding nggak di bagian itu? Pernah merinding nggak waktu zikir? Itu taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Merinding bulu
kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan. Setelah merinding takut karena takut padamu, cuma tali itu dulu kemudian menjadi lunak, lembut kulit dan hati mereka menjadi lembut, bukan keras hati menjadi lembut, merinding dan takut. Cuma tali itu dulu ila zikrillah, untuk berzikir kepada hasilnya kita. Belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk bisa khusyuk hati mereka ketika berzikir dan menerima sesuatu yang hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak khusyuk, nggak fokus. Baru jam 11 kan makan kan setengah 12. Masa mau mikirin mau nyiapin sayur, lagi ngaji aja, makan nanti khusyuknya pas makan, lagi ngaji khusyuk ngaji, lagi zikir khusyuk zikir. Cangkemin ngomong orang apa sing penting atine khusyuk. Khusyuk kan atine ora lambene. Angger atine khusyuk lambene yo akeh. Kalau fokus. Oke, bro. Oke. Nah, terus aku jawab piye? Apa kita ini nggak punya hujah apapun kepada Allah selain alasan membantahkan. Apalagi dibicarakan lagi, kurang apa, kurang baik bagaimana lagi Allah itu sama sampean. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kita lagi dikir kok orang khusyuk tuh, terus mau ngapain? Kok pada diem aja sih? Nungguin. Khusyuk itu nggak berarti diem aja. Lagi mencari khusyuknya. Berarti diem aja. Dia ngomong ditanya mau ngapain? Pas lagi mikir. Sakit hatiku. Waduh. Cinta ini orang jawab. Sakit hatiku. Waduh. Lagi mencari si khusyuk, Mbak. Jadi Malah mikir rusak khusyuk. mikir suwe-suwe. Karena ini orang Kita jangan. nggak umum ya Pak. Jangan ngikutin umumnya orang. Saya ingetin ya, ini zaman kita ini ngalamin zaman yang nggak jelas. Banyak orang-orang yang nggak jelas. Kita harus ngaji, cari pengetahuan sendiri. Kalau udah ngerti diyakini. Ini zaman sudah kita ngalamin zaman nggak jelas, banyak orang nggak jelas. Harus cari petunjuk yang jelas. Ayatin bayyinah. Ayat-ayat yang jelas. Kalau sudah ngerti, yakin, asal kau yakin ini ada sesuatu yang benar dan saya yakin ini benar, jangan dengerin omongan orang. Asbil ala ma yaqulun,
bersabarlah kamu dari ucapan orang-orang itu. Betul, mau ngomong apa kayak mereka? Yang penting jangan ngaji dari pengetahuan yang jelas, sampai yakini kebenarannya, jalankan, jangan dengerin omongan orang. Orang mau seneng ngomong, nggak seneng ngomong, enak ngomong, nggak enak ngomong, mau jelek-jelekin ngomong, gua nggak urusan sama lu semua, gua urusannya sama Allah. Asal Allah nggak marah sama saya, pasti beres urusan saya. Amin. Kabul. Paham bro? Oke bosku. Beliau kagak jelas. Mulanya jangan jauh-jauh dari keadaan. Iya, Pak. Ngaji. Siapa? Nah, Haji. Taruh bibir. Masa jiwa. Masa biji. Masa jimbo. nggak usah ngaji ya. Kita sudah. Jangan dengerin. Lihat nanti di surat Toha ayat 30. Asbil alama yakulu. Toha 30. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Ngomong apa yang mereka. Wasabbih bihamdi rabbika. Udah kamu bertasbih, memahasucikan, memuji kepada Tuhanmu. Wasabbih bihamdi rabbika. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, wa ana il-laili, dan di tengah malam. Fasabbih, bertasbihlah kamu. Wa atrofan nahar, dan sepanjang siang. Untuk apa? La'allaka tardo, supaya kamu menjadi orang senang. Hidup mau senang, mau susah. Sabar yang mau menang. Biar baik itu orang mau ngomong gitu kan. Ngapain juga yang ngomong orang? Gak ada urusan gitu. Ini kebenaran. Apapun, tanya dalam hatimu. Kalau hatimu yakin ini ada pengetahuan yang benar, jalankan, jangan dengerin orang. Urusan kita sekarang sama Allah, bukan sama mereka. Asal Allah nggak marah sama saya, urusan saya pasti beres. Karena Allah jangan memberes urusan kita. Asal pilih tasbih, dengan malam tasbih. Udah apa belum? Kemarin tahun 21 apa? Tasbih. Belum mau ikut dia. Yang nggak ikut belum. Bolos. Ntar malam lagi. Tasbih. Supaya gak pusing. Lu siapa boleh kok ngomong-ngomongan dulu. Orang itu kalau datang bertanya, kita jawab. Datang aja diskusi, kita ngobrol sambil ngopi. Coba dengerin omongan orang. Yang penting kita melakukan sesuatu yang kita yakini. Jangan menjalankan sesuatu yang kita nggak yakin kebenarannya. Wa nazala minal haq, dan apa yang Allah telah turunkan dari yang hak, kebenarannya hak, masih ragu. Zalika kitabul la raiba fihi. Itulah kita Al-Quran. Wah, kita tidak ada keraguan. Kebenarannya mutlak. Kalau ada video dari Al-Quran, kok masih belum mau omongan itu? Gendeng kok. Waduh, iya. Malu ada mau. Oke, bro. Oke. Asik ya. Asik. Udah kita sama Allah. Asal Allah tidak marah sama saya, urusan saya seperti itu. Silahkan coba dia marah sama kita. Tapi Allah tidak marah. Asik ya.
Ngaji lah. Diterapin bang. Yang Tatari Oke, bang. kita lanjutkan dulu. pakasat keluruhum. Wala yakunu, dan jangan sampai menjadi kaladina untuk kita seperti orang-orang yang menerima kita min qablu dari sebelumnya. Siapa yang disebut orang yang ahli kita? Jangan sampai kalian seperti orang-orang ahli kita. Siapa ahli kita? Humul Yahudi wa Nasara. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kayak mereka. Kita pada Muhammad. Kita bukan ahli kita. Kita umat Nabi, bukan ahli kita. Kalau betul kita orang ahli kita, berarti Yahudi dan Nasrani. Kalian jangan seperti mereka. Kenapa mereka? Nah, mereka itu fatola alaihimul amada, dalam tempo yang sangat lama, ya, atas mereka itu dalam tempo yang sangat panjang, amada madun itu panjang, dalam waktu yang lama itu mereka sudah ditinggal sama rasul-rasulnya. Paham? Ahli kitab itu tinggal rasulnya lama. Setelah Nabi Musa, dia nanti ada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ya, sampai nanti datang Nabi Isa. Isa diangkat sama Allah dalam tempo yang sangat lama, tidak ada kenabian dan tidak ada kerasulan. Jadi Yahudi dan Nasrani kelamaan ditinggal utusan Allah. Dari jarak Nabi Isa sampai Nabi kita Muhammad SAW lebih kurang 600 tahun, tidak ada kenabian. Zaman itulah zaman Fatrah yang berlaku. Orang kegelapan. Itulah yang disebut zaman jahiliyah. Orang hidup tanpa syariat, tanpa akidah, tanpa apa. Yang kuat dia yang menang. Paham belum? Makanya Allah mengatakan fatola alaihimul amad, dalam tempo yang sangat panjang. Siapa mereka? Betul kita. Wala yakunu kaladina utul kitab min qablu. Ayo jangan sampai menjadi seperti orang-orang ahli kita. Kalian umat Muhammad dan kayak orang Yahudi Nasrani. Mereka orang kitab sebelumnya fatola alaihimul amad, dalam tempo yang sangat panjang, sangat lama, ditinggal rasulnya. Lihat sejarah. Bukan kita mau mendiskriminasikan, tidak. Ini kita baca ayat. Petunjuk Allah. Dan kita buktikan memang benar. Nabi Isa itu dulu diubur-ubur sama Raja Herodes. Sampai dalam berdakwah. Itu sembunyi-sembunyi di mihrab di dalam gua. Hanya punya murid 12 namanya kaum Hawariyun. Itu pun ada yang khianat satu. Ya kan? Namanya Yudas Iskariot. Itu yang disayang. Nah, setelah Nabi Isa diangkat, dia lebih kurang 600 tahun tidak ada kenabian. Sehingga rahim-rahim pendeta-pendeta mereka berharap-harap mana Nabi akhir zaman yang dijadikan oleh Allah yang akan diturunkan. 600 tahun baru lahir di Mekah salah seorang yang bernama Ahmad bin Abdullah yang akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Itu jaraknya 600 tahun. Lama apa tidak? Dalam masa yang panjang apa tidak? Mereka kegelapan apa tidak? Kalau sudah kegelapan, tidak ada kerasulan, tidak ada dakwah, tidak ada pengajian, tidak ada bimbingan dari Tuhan, apa yang terjadi? Fakosat qulubuhum, maka menjadi keraslah hati mereka. Mereka bisa
perlu pada pikir keras hatinya. Hati dia menerima kebenaran itu, tapi keras. Siapa yang bilang pengajian di KPK? Ada yang bilang pengajian KPK? Ada orang ahli kalau akan mengatakan pengajian ini baik, kehidupan ini baik, ada makin zikir, ada semua orang katakan baik. Kenapa nggak bisa berangkat? Pak Kosat Kululu. Hatinya keras. Artinya keras. Yang kebetulan mendapat taufik dan hidayah dari Allah, tiba-tiba nggak tahu kenapa diberikan masalah, dia tiba-tiba hatinya menjadi lunak, dapat hidayah, saya nggak ada dia. Lumayan. Mulai mau dengerin ngaji, mulai mau dengerin kitab bacaan, mulai mau belajar wudhu, mulai mau belajar sholat. Ada nggak? Ada. Mana orangnya? Ini belakang saya. Di foto. Masuk. Kasih tahu saya. Kenapa? Dia benar. Ada sesuatu yang diturunkan Allah yang disampaikan tentang kebenaran. Dia lunak hatinya. Makanya tentang ngaji dua-duanya benar-benar berangkat. Nanti kalau hati sudah lunak, langkah kita diringankan oleh Allah. Hati ini bercahaya. Orang beriman itu banyak ada cahaya ini. Jadi padam terang enteng. Jangan kayak itu. Barangnya dulu kalau zina untuk kita belum, jangan sampai menjadi seperti orang-orang ahli kita yang binasumnya sebelumnya. Mereka tak tolak oleh ulama dalam waktu yang lama mereka sudah ditinggalkan oleh nabi-nabi dan rasulnya 600 tahunan. Akibatnya faktor hukum akan menjadi keras hati mereka. Apa yang terjadi? Wakasirun kebanyakan minhum dari mereka-mereka ahli kitab itu. Fasikun adalah orang-orang yang fasik. Ngejabnya mengejar. Ya judi maju. Iya kan. Aku nggak boleh banyak-banyak ya. Punya itu cukup satu, gundeknya 100. Ini kan jadi merapi betul aku. Iya kan? Iki dulu gak layak tuh wajahnya. Boleh. Agak mengatakan boleh. Nikah dulu, habis nikah baru cerita. Tapi kan ngomong tapi kita kan bisa disalahin dari takdir Tuhan. Ini mungkin sudah ketetapan Tuhan sehingga ya. Gitu caranya bro. Kok ada musyawarah gak bakal gitu. Ya. Siapa? Kenapa? Kita tekan lagi Pak. Pedes. Jawabnya di mana-mana boleh. Kalau alam bis, Dilanjutkan besok Qurannya. Demikianlah kabarkan kita taliblis lima sifat tafsir Quran dan hadis sebagai referensi yang menunjukkan di dalam tadarus kata dan tafakur tentang sholat kepada Allah yang terkandung dalam kitab Al-Quran Karim yang bisa kita kasih bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan bimbingan, taufik hidayah dan hidayah kepada kita sekalian, menjadikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita berutang Allah menjadi orang yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muslimin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li awladina wa li masayidina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li ta'amidina wa li ta'amidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum al-ummat wa tabi bainana wa bainahum bi Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an dunya wal akhirati. Amin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
imam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. In uridu illa al-islah maka wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadza wallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.